Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rita Amalia, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111576. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Al-Huda kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, udah siap belajar hari ini? Sudah. Kaifa halukum? Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan maju, Alisa. Istidadan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmu bagiku, karuniakanlah pemahaman padaku. Amin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Damla dan? Kenapa? Oke, kita doakan semoga teman kita yang nggak masuk hari ini Allah beri kesembuhan. Amin. Gimana perasaan kalian pada hari ini? Ceria ya, semoga nggak ada yang sedih hari ini biar bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Oke, kita lanjut. Sebelum memasuki materi yang baru, mari kita menyanyikan lagu nasional. Diharapkan berdiri, kalian berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pelajaran yang baru atau materi yang baru, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Berdiri lagi semuanya. Menghadap ke papan tulis. Menghadap ke papan tulis semuanya. Guli 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 ya sam sam. Sam sam ayam sam sam. Guli 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 ya sam sam. Guli 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 ya sam sam. Guli 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 ya sam sam. Lebih cepat. Nah, sebelum kita memasuki materi yang baru, sebelumnya kita telah belajar bareng-bareng tentang
Oke, toleransi pada keragaman. Dan hari ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang menyambut usia balik. Nah, tujuan dari pelajaran kita pada hari ini atau tujuan kita mempelajari usia balik, pertama agar kita memahami tanda-tanda usia balik. Yang pertama, yang kedua, kita memahami tata cara mandi wajib. Yang ketiga, kita memahami larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Dan yang keempat, dapat memahami tentang kewajiban kita ketika kita sudah balik. Oke, lanjut. Nah, Ibu tanya dulu, apakah udah ada yang tahu bagaimana cara kita mengetahui kalau kita itu sudah pubertas atau sudah balik? Yang perempuan biasanya haid, yang laki-laki? Oke, nah hari ini kita akan membahas lebih rinci lagi. Apa itu balik yang akan dirasakan oleh perempuan atau dialami oleh perempuan maupun yang laki-laki. Oke, kita simak dulu videonya. Semuanya perhatikan ke depan, kita simak. Nanti di taman sekolah. Yuk, nanti aku ajak teman-teman yang lain ya. Kita mau bahas apa sih? Tentang tubuh, penyakit, COVID, atau apa, Cak? Tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Hah? Ih, malu. Teman-teman gak perlu malu, itu penting untuk kita bahas agar tahu perubahan apa saja yang terjadi pada tubuh dan diri kita dan gimana menghadapinya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita sepakat dulu ya. Ini pembelajaran yang positif. Jadi, kita nggak perlu tabu membahasnya. Oh iya, aku dan Dewa mendapatkan materi ini dari pelatihan Let's Talk Project. Kita mulai dari pubertas ya. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang terjadi ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan. Apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan, Cak? Oke, perubahan fisik remaja perempuan diantaranya payudara dan pinggul membesar, menstruasi, tumbuh bulu di ketiak dan vagina, lalu mulai memproduksi sel telur. Terus kalau yang laki-laki seperti apa? Untuk remaja laki-laki diantaranya kulit menjadi berminyak, bahu melebar, karakter suara berubah, otot berkembang, testis dan penis membesar, tumbuh bulu di ketiak, dada, wajah, juga pubis, dan mulai memproduksi sperma. Pada laki-laki dan perempuan juga terjadi perubahan, seperti kelenjar minyak pada wajah yang menyebabkan jerawat, perkembangan otak meningkat, dan tinggi badan bertumbuh. Pada masa pubertas, remaja akan mengalami remaja laki-laki akan mengalami mimpi basah. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang telah menebal karena sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi secara umum antara 21 hingga 35 hari sekali, berlangsung selama 2-7 hari. Tapi ada juga loh yang menstruasinya tidak teratur. Adapun tips buat remaja perempuan ketika menstruasi: ganti pembalut 3-4 jam sekali, mandi dan keramas, makan makanan yang sehat, olahraga, dan jika perlu minum pil penambah darah. Kalau sakit tidak tertahankan, konsultasi ke puskesmas ya. Kemudian bagi laki-laki, kita perlu kasih dukungan pada teman perempuan yang lagi menstruasi. Itu hal yang wajar kok, dan bukan sesuatu yang kotor. Kalau diperlukan, kita bisa menawarkan bantuan loh. Terus pernah dengar nggak? Darah kotor, darah menstruasi dijadikan masker, nggak boleh keramas, jangan olahraga, makan nanas dan minuman bersoda, radiasi, dan sebagainya. Emang Lanjut ya. Yaitu mimpi basah. Mimpi basah itu peristiwa keluarnya sperma saat tidur dan bermimpi melakukan aktivitas seksual. Mimpi basah sebetulnya salah satu cara alami mengeluarkan sperma.
Mimpi basah normal kok, nggak perlu malu. Bicarakan kepada orang tuamu jika sudah mengalaminya, agar bisa didampingi dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan setelah mimpi basah, kamu harus mandi ya. Selama masa remaja sampai dewasa, untuk merawat organ reproduksi kita. Nah, ini tipsnya. Yuk kita baca bersama. Pada masa pubertas, ada juga loh yang berubah di dalam diri kita, diantaranya Kesimpulannya, penting bagi remaja mengalami masa pubertas agar menjaga kebersihan, kesehatan, dan lebih menghargai tubuh. Sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan perilaku seksual berisiko dan tidak menikah di usia anak. Kita harus ingat ya, berbagai perubahan yang terjadi di tubuh dan diri kita itu hal yang normal. Yuk sayangi diri dan tubuh kita dan hindari perilaku berisiko. Oke, jadi di video tadi kita ngebahas tentang apa? Apa di video tadi itu ngebahas tentang apa? Apa? Pubertas, betul. Yang akan dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, sebelum kita lanjut, nah jadi setiap kelompok mengerjakan lembar kerja dulu ya. Ibu tentuin kelompoknya, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Jadi di sini ada gunting ya? Kelompok 1. Oke, digunting yang perlu digunting. Iya, ini tadi kelompok 3 ya? Ini, digunting. Oke, itu digunting dulu, baru nanti ditempel. Ditulis nama kelompoknya ya, siapa aja. Iya, iya digunting itunya. Sisa lagu banget. Rapi-rapi, Cak. Gak rapi-rapi, Cak. Iya, nggak apa-apa kok. Yang penting jelas. Bareng-bareng, kan namanya kerja kelompok. Biar cepat selesai. Dibagi aja, dibagi-bagi. Oke, udah mulai dikerjakan, diguntingin. Berarti ada yang ngisi tuh nanti, ada yang ngisi, ada yang gunting. Nah tuh Ani ngisi berarti. Ayo udah. Ayo di. Nggak apa-apa. Kenapa? Berhadas itu yaitu lagi head berhadas namanya. Iya. Iya itu sama. Dua-duanya lagi hadas. Ih, coba lihat instruksinya deh. Instruksinya apa? Larangan orang yang berhadas besar. Larangannya kalau orang lagi hadas itu nggak boleh apa? Nggak boleh sholat. Nah, iya itu berarti isinya itu. Nggak boleh ngaji, nggak boleh apa lagi. Udah mulai? Tempel aja kan Bu, nggak perlu disusun. Iya, nggak apa-apa. Betul. Ini nih, bulan ini udah nih, tinggal ditempel nih.
Di mana aja bebas. Kebanyakan itu. Ditulis nama kelompoknya ya, nama teman-temannya ada siapa aja di kelompok itu. Ya Allah, kenapa? Aku. Ya, udah ada robek deh. Iya udah satu-satu. Ini kenapa nggak ditempel? Oh, jadi dia yang nempel gitu. Udah kelompok satu. Kelompok 3. 2 ya. Maaf, kelompok 2 udah. Kelompok 3 udah, kelompok 3. Kelompok 3 satu lagi. Kelompok 1 udah. Kelompok 1 udah berapa? Ayo. Oke. Duduk yang rapi. Kita lihat dulu dari kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, yang lainnya dengarkan. Dengarkan temannya mempresentasikan. Pakai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda usia balik. Laki-laki usia 15 tahun, mimpi basah, suara membesar, tumbuhnya jakun. Perempuan usia 15 tahun, payudara membesar, menstruasi atau haid, pinggul membesar. Udah? Coba dengar nggak tadi kelompok 1 menjelaskan tentang apa? Tentang tanda-tanda. Oke, betul, tanda-tanda balik yang ada pada laki-laki dan perempuan. Oke, kita kasih tepuk tangan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Kasih Bu. Oke, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipresentasikan. Tata cara mandi besar. Yang pertama, Langkah yang dilakukan: 1. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. 2. Berwudu dengan sempurna. 3. Membersihkan tangan kiri. 4. Mencuci telapak tangan 3 kali. 5. Membasuh kaki. 6. Menuangkan air pada anggota badan. 7. Menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika air bisa masuk ke pangkal rambut. oke, terima kasih. Oke, tadi dulu belum. Tadi kelompok 2 menjelaskan tentang apa? Oke, tata cara mandi besar ada berapa? Ada 7 poin. Nanti kita bahas satu persatu. Terima kasih kelompok 2, kasih tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok 3. Silakan maju ke depan. Boleh aja, bebas. Ini siapa? Rapetin dong, rapetin. Rapetin ke sebelah sana. Geser gitu. Ayo salam dulu bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan orang yang berhadas besar. Dengarkan, yang ini dengarkan. Tidak boleh meninggalkan sholat.
Bagi perempuan yang haid tidak boleh puasa. Dilarang sholat. Dilarang dengan sentuhan fisik lawan jenis. Oke, sudah? Oke, coba kelompok 3 membahas tentang apa? Membahas tentang apa, ada yang dengar? Larangan saat berhadas besar. Oke, jadi ada larangan-larangannya kalau kita sedang berhadas besar. Nanti kita bahas itu semua. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sini Rasya, kertasnya. Oke, setelah tadi kita udah mengerjakan LKPD, kita lanjut ya. Udah dipresentasikan. Nah, sekarang materinya. Lihat semua ke papan tulis. Nggak ada yang pegang pulpen, pensil, ataupun apapun itu. Lihat semuanya ke papan tulis. Nah, jadi yang pertama ada tanda-tanda usia balik. Ini tanda-tanda gimana kita bisa tahu kalau kita itu sudah balik atau belum. Biasanya kalau yang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, tumbuh bulu di sekitar kemaluan dan ketiak, atau ketika mencapai usia 15 tahun. Nah, untuk yang perempuan biasanya ditandai dengan apa? Dengan haid, betul. Biasanya perempuan itu ditandai dengan haid, sama juga dengan ada tumbuh bulu di sekitar kemaluan dan ketiak, atau mencapai usia 15 tahun. Nah, apa yang sama dari tanda-tanda usia balik laki-laki dan perempuan? Apa yang sama? Sama-sama mencapai usia 15 tahun. Oke, kita lanjut. Nah ini, perhatikan. Sementara dalam pandangan biologi, balik identik dengan pubertas. Biasanya nanti kalian bakal belajar namanya pubertas, yaitu masa perubahan fisik akibat pengaruh hormon. Nah, biasanya laki-laki itu terlihat dari suara yang membesar. Suaranya yang lebih besar, terus tumbuh jakun, tumbuh kumis, dan jenggot, betul. Ototnya berkembang lebih cepat. Nah, itu biasanya yang ditandai pubertasnya laki-laki. Biasanya laki-laki dalam fisiknya tuh biasanya kalau udah balik, nah ini salah satu apa aja yang berbeda dari laki-laki. Nah, kalau perempuan, biasanya perempuan identik dengan ditandai dengan menstruasi atau haid, atau pinggulnya melebar serta perubahan emosi akibat hormonnya yang ada pada perempuan. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia, ada tata cara mandi besar. Semuanya perhatikan nih. Nanti bakal mengalami dan kalian bakal melakukan ini semua nih. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan tiga kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri menggunakan sabun nih yang tadi habis cuci ya. Terus keempat, berwudu dengan sempurna. Berarti kalau berwudu dengan sempurna sama nggak kalau wudu kita mau sholat? Sama, betul. Yang kelima, membasuh kaki. Yang kelima, menyela-nyela rambut, atau biasanya kita siram kepala. Setelah siram kepala baru ke anggota tubuh. Baru yang terakhir dibasuh dengan membasuh kaki. Sama halnya dengan apa? Biasanya kalau kita di akhir membasuh kaki sama halnya dengan wudu. Wudu pun yang terakhir apa? Membasuh kaki. Betul. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar. Nih, orang junub ataupun sedang berhadas besar, Kenan. Perhatikan sini. Nah, seseorang yang masih berada dalam keadaan hadas besar atau junub itu tidak boleh melakukan ibadah sebelum melakukan
Mandi? Betul, mandi besar atau mandi wajib. Nah, ini larangannya nih. Kalau belum mandi wajib, yang pertama tidak boleh melaksanakan sholat sunnah maupun wajib. Yang kedua ada tawaf. Biasanya umroh atau haji. Itu kalau sedang berhadas berarti nggak boleh umroh ataupun haji. Yang ketiga berdiam diri di masjid. Kayak contohnya kalau Ramadan itu itikaf. Berarti kalau dalam keadaan hadas besar kita tidak boleh berdiam di masjid. Kalau yang keempat berpuasa bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Jadi kalau perempuan haid itu boleh puasa nggak? Nggak boleh sampai dia mandi wajib. Nah, ini larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga kesucian diri sebelum apa? Sebelum beribadah. Nah, makanya kita kalau mau ibadah harus apa? Harus bersih, betul banget, harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kewajiban setelah balik. Nih, nanti kalau kalian sudah pada balik, berarti dosanya pun ditanggung sama siapa? Orang tua. Betul. Ketika kita sudah balik, dosa kita ditanggung sendiri. Nah, kewajibannya nih, pertama melaksanakan sholat. Berarti kalau semisal kita udah balik tapi kita nggak sholat, dosa nggak? Dosa, betul. Karena sholat adalah kewajiban kita. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, menutup aurat. Keempat, berbakti pada orang tua. Kelima, kenan. Hormat kepada guru. Keenam. Nah, betul. Jadi ini 6 kewajiban kita setelah kita memasuki usia balik. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita jawab kuisnya ya. Oke, coba dilihat semua ke papan tulis. Istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan adalah balik. Oke. Balik menurut bahasa? Betul, sampai pada usianya balik itu namanya. Di bawah ini merupakan tanda-tanda balik laki-laki, biasanya identik dengan itu bahasa. Oke. Tanda-tanda balik pada perempuan? Haid atau menstruasi. Ilmu yang membahas tentang tata aturan ibadah yang baik. Ilmu apa namanya? Tadi ibu sebutin deh. Ilmu fikih, betul banget, ilmu fikih. Orang yang berada dalam keadaan hadas besar disebut apa? Kalau kita lagi hadas besar? Junub, betul, pintar, masya Allah. Nah, agar suci dari hadas besar maka kita harus apa? Mandi besar, betul. Kalau kita lagi hadas besar itu bersihnya dengan mandi besar. Kalau semisal hadas kecil contohnya apa? Betul. Biasanya kita kalau membersihkannya dengan apa? Istinja maupun dengan wudhu, nggak perlu mandi. Kalau misalkan hadas besar baru kita perlu mandi wajib atau mandi besar. Lanjut lagi. Air yang keluar waktu mimpi basah, air apa namanya? Air mani, betul banget. Tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan tadi yang sama. Laki-laki dan perempuan ditandai dengan betul, ditandai dengan umur 15 tahun secara hijriyah. Nah, di bawah ini yang bukan tanda dewasa seorang laki-laki menurut ilmu biologi adalah kalau suara terdengar lebih ringan itu tanda balik bukan? Iya. Bukan, suara kalau laki-laki itu suara lebih berat. Betul, lebih berat atau lebih besar suaranya. Itu tanda baliknya laki-laki. Oke, kita tepuk tangan. Kita lanjut lagi.
Apa yang kita pelajari hari ini? Menyambut usia balik. Oke, yang kedua, mengapa kita harus belajar tentang usia balik? Kenapa? Betul, karena kita akan mengalaminya. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah belajar materi ini? Menjadi tahu. Betul, jadi tahu. Alhamdulillah. Jadi tahu nih nanti kalau sudah memasuki usia balik. Oke, ini Ibu bagikan soal evaluasi. Nanti dikerjakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dipegang dulu. Oke, duduk dengan tertib. Udah Bumi menghadap ke depan. Bukan tadi udah 6. Tidak, Bu. 5. Oke, dipegang dulu. Dipegang dulu udah. Oke, udah perhatikan lagi ke depan. Nah, jadi jangan lupa untuk meneladani dan menerapkan sikap yang mencerminkan pengetahuan tentang menyambut usia balik yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi yang udah kita pelajari hari ini jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya duduk yang rapi karena sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Alisa silakan maju ke depan pimpin doa. Istidadan julusan munazoman duan bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dirapihkan buku-bukunya.